Malam di desa Karangjati selalu tampak biasa-biasa saja. Angin berhembus lembut, suara jangkrik bersahutan, dan kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh orang-orang tua desa. Malam itu, seorang pemuda bernama Raka pulang larut dari rumah temannya. Jalannya harus melewati jalan setapak di tengah sawah. Bulan redup, hanya sesekali cahaya kuning purnama menembus kabut tipis. Di tengah perjalanan, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di tengah sawah, berdiri sebuah boneka jerami. Biasanya orang desa menaruh boneka jerami sebagai orang-orang sawah untuk mengusir burung. Tapi yang ini berbeda. Boneka itu berdiri dengan posisi tegak lurus. Wajahnya terbuat dari karung goni yang digambar menyerupai wajah manusia, dengan dua lubang hitam besar di matanya, yang membuat Raka merinding. Di bagian dada boneka itu terlihat basah, seperti terkena sesuatu. Raka menyorotkan senter kecil dari ponselnya, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Dada boneka itu berlumur darah segar. Astaga, bisiknya pelan. Tenggorokannya terasa kering. Lebih menyeramkan lagi, di sekitar boneka itu berserakan bulu ayam hitam yang terbakar setengah, serta sisa-sisa bunga 7 rupa. Bau kemenyan masih tercium samar. Raka tahu, itu bukan orang-orangan sawah biasa. Itu adalah media santet. Ketika ia hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan. "Kau melihatnya? Ya, kau tak seharusnya melihatnya." Raka sontak menoleh. Tak ada siapapun, sawah itu sepi. Tapi boneka jerami itu kini seperti bergerak sedikit. Kepalanya miring, seakan menatap ke arahnya. Raka panik, kakinya gemetar. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat pasi. Ibunya kaget melihat anaknya pulang dengan napas terengah-engah. "Ada apa, Nak?" Tanya ibunya. Dengan suara terbata, Raka menceritakan apa yang ia lihat. Ibunya langsung menutup mulut Raka dengan tangannya. "Jangan sembarangan cerita, kalau ada yang dengar, kita bisa celaka." Bisiknya keras, matanya penuh ketakutan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan boneka jerami berlumur darah terus menghantuinya. Dan sebelum ia terlelap, ia mendengar sesuatu di luar jendela kamar. Suara gesekan jerami, seakan ada yang menyeret sesuatu. Perlahan, dengan tangan gemetar, Raka membuka tirai jendela. Dan di halaman rumahnya, ia melihat boneka jerami itu kini berdiri tegak, menatap langsung ke arahnya. Pagi harinya, Raka terbangun dengan wajah pucat. Malam sebelumnya, ia benar-benar yakin melihat boneka jerami itu berdiri di halaman rumah. Tapi begitu ia keluar bersama ayahnya saat fajar, halaman rumah kosong. Tidak ada jejak apa-apa, hanya embun yang menetes di rerumputan. Namun yang membuat Raka tambah resah adalah bekas noda tanah basah di dekat jendela kamarnya. Seperti ada sesuatu yang berdiri di sana semalaman. Hari itu, kabar aneh menyebar di desa. Seorang warga, Pak Tarmo, ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan yang lebih mengerikan, dari mulutnya keluar segumpal jerami basah bercampur darah. Orang-orang desa gemetar ketakutan. Mereka tahu, itu bukan kematian wajar. Itu adalah kematian karena santet. Sementara itu, Raka tak bisa menghilangkan rasa was-was. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin semalam ia hanya berhalusinasi. Tapi saat sore menjelang, ia mendengar kabar dari tetangganya bahwa di sawah tempat ia melihat boneka jerami itu, warga menemukan bekas ritual aneh. Ada kendi pecah, tulang ayam, dan bercak darah yang masih segar. Malamnya, Raka mencoba tidur lebih awal. Tapi tepat tengah malam, ia terbangun karena suara jeritan panjang dari rumah sebelah. Itu suara Bu Sarti, tetangga dekatnya. Raka dan ayahnya buru-buru keluar. Di rumah Bu Sarti, warga sudah berkumpul. Pemandangan yang mereka lihat begitu mengerikan. Bu Sarti tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang, matanya melotot ke langit-langit. Dari perutnya terdengar bunyi aneh, seperti bunyi kaca beradu. Saat beberapa warga menahan tubuhnya, tiba-tiba dari mulut Bu Sarti keluar pecahan beling kecil yang berlumuran darah. Orang-orang langsung mundur ketakutan. Seorang tetua desa berbisik, "Ini ulah santet.
boneka jerami itu. Pasti ada hubungannya. Raka tercekat. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat semalam, tapi ia takut. Ia teringat kota-kota ibunya. Kalau ada yang dengar, kita bisa celaka. Saat semua orang panik, tiba-tiba lampu rumah Bu Sarti padam seketika. Gelap gulita, hanya suara jeritan, tangisan, dan langkah orang yang berdesakan keluar. Raka merasa ada sesuatu yang bergerak di tengah kegelapan. Ketika lampu kembali menyala, semua orang terdiam. Di sudut ruangan, tepat di dekat tubuh Bu Sarti yang tak lagi bernyawa, berdiri sebuah boneka jerami berlumur darah. Boneka itu sama persis dengan yang dilihat Raka di sawah. Bedanya, kali ini jaraknya begitu dekat dan darah di tubuhnya masih menetes ke lantai. Sejak malam di rumah Bu Sarti, suasana desa Karangjati berubah mencekam. Warga takut keluar rumah setelah maghrib. Mereka bisik-bisik, menuduh satu sama lain, karena semua orang tahu santet tak bisa bekerja tanpa ada yang memerintahkan. Sementara itu, Raka semakin tertekan. Ia merasa semua malapetaka ini bermula sejak ia melihat boneka jerami di sawah. Bayangan boneka itu yang kini bisa muncul di mana saja membuatnya sulit tidur. Suatu malam, ketika Raka mencoba memejamkan mata, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sawah berkabut. Dari keyohan, boneka jerami itu berjalan mendekat dengan langkah kaku. Dari dadanya yang berlumuran darah, menetes cairan merah yang berubah menjadi ular hitam di tanah. Boneka itu lalu berhenti di depan Raka dan dengan suara serak berbisik, "Kau yang berikutnya." Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya sesak, perutnya terasa panas. Ia segera berlari ke kamar mandi untuk minum. Namun, ketika meludah ke wastafel, ia terperanjat yang keluar dari mulutnya bukan air liur, melainkan benang hitam panjang yang seolah tak ada ujungnya. Ia panik dan menjerit, hingga membuat ibunya masuk. Tapi saat ibunya melihat, benang itu sudah hilang, seakan hanya Raka yang mengalaminya. "Raka, kamu harus bilang ke Mbak Suro. Hanya dia yang tahu cara menangkal hal ini," kata ibunya dengan suara gemetar. Mbah Suro adalah dukun tua yang dulu dikenal sebagai penangkal santet. Namun, ia sudah lama mengasingkan diri. Banyak orang desa segan mendatanginya, karena kabarnya ia juga punya ilmu hitam yang bisa lebih berbahaya dari santet itu sendiri. Dengan terpaksa, keesokan harinya Raka dan ibunya pergi ke rumah Mbah Suro yang berada di pinggir hutan bambu. Rumah itu gelap, dindingnya penuh lumut, dan bau dupa menyengat keluar dari celah pintu. Saat pintu terbuka, Mbah Suro muncul dengan mata merah dan wajah penuh keriput. Ia menatap Raka lama sekali, lalu berkata pelan, "Boneka itu sudah menempel padamu. Kau sudah jadi sasaran, dan kalau kau tak segera melawan, tubuhmu akan dikuras hidup-hidup sampai habis." Raka tersikat. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang melakukannya, Mbah?" Cenian. Mbah Suro tersenyum tipis. "Kau akan tahu sebentar lagi, saat orang itu datang menjemputmu lewat mimpi." Malamnya, firasat buruk itu terbukti. Raka kembali terbangun karena suara gesekan jerami di depan jendela. Dengan gemetar ia mengintip, dan di luar ia melihat boneka jerami itu lagi. Tapi kali ini, ada bayangan seseorang yang berdiri di belakang boneka tersebut. Raka hanya bisa menatap dengan ngeri, karena bayangan itu perlahan mendekat ke arahnya. Malam itu, Raka benar-benar merasa jantungnya hendak meledak. Dari balik jendela, ia melihat jelas boneka jerami berlumur darah, berdiri di halaman rumahnya, dan di belakangnya, ada sosok bayangan manusia yang samar-samar terlihat. Bayangan itu berdiri kaku, wajahnya tertutup kain hitam. Perlahan, tangan bayangan itu terulur ke arah boneka, lalu menancapkan sesuatu ke dalam tubuh jerami. Saat itu juga, Raka merasakan sakit menusuk di dadanya, seolah ada jarum yang menembus kulitnya. Ia menjerit keras. Ibunya berlari masuk ke kamar, panik melihat Raka menggeliat kesakitan sambil memegangi dada. "Raka, ya Allah, Raka." Namun saat ibunya menoleh ke jendela, boneka itu sudah menghilang. Tinggal bau kemenyan yang pekat menusuk hidung. Keesokan paginya,
kabar buruk kembali mengguncang desa. Seorang pemuda bernama Andi ditemukan tak bernyawa di ladang jagung. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka lebar, dan di dalamnya penuh jerami basah. Warga gempar. Mereka yakin santet itu mulai memakan korban satu persatu. Raka yang mendengar kabar itu semakin takut. Ia merasa giliran dirinya akan segera tiba. Maka sore harinya ia kembali mendatangi Mbah Suro. Di rumah reot itu, Mbah Suro menyalakan dupa hitam pekat dan menaburkan garam ke tanah. Aku sudah memperingatkanmu, nak. Boneka itu hanya alat. Yang berbahaya adalah siapa yang menggerakkan. Raka menelan ludah. Siapa dia, Mbah? Mbah Suro menutup mata, komat kamit membaca mantra. Tak lama, ia membuka matanya yang tampak merah darah. Suaranya bergetar. Orang yang menggerakkan boneka itu ada di antara warga desa ini sendiri. Dan yang lebih mengerikan, orang itu punya hubungan darah denganmu. Raka langsung pucat pasi. Apa maksudnya, Mbah? Namun, Mbah Suro tak menjawab. Ia malah menancapkan keris kecil ke tanah, lalu berkata, malam ini kebenaran akan menampakkan diri, tapi kau harus kuat, karena saat kau melihat siapa dalangnya, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Angin berdesir kencang, seolah membawa bisikan. Tepat jam 12 malam, suara gesekan jerami kembali terdengar dari halaman rumah. Dengan penuh rasa takut, ia mengintip lagi dari jendela. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka jerami itu berdiri, tapi sosok bayangan yang menggerakkannya kini semakin jelas. Dan saat kain hitam yang menutupi wajahnya tersibak angin, Raka melihat wajah itu. Wajah pamannya sendiri, Pak Jaya. Raka tertegun, jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat wajah di balik kain hitam itu. Pak Jaya, pamannya sendiri. Orang yang selama ini ramah, sering menolong warga, dan dianggap dermawan di desa. Tapi malam itu, mata Pak Jaya merah menyala. Wajahnya pucat penuh urat menonjol, dan tangannya bergerak mengendalikan boneka jerami berlumur darah itu. Raka mundur ketakutan. Napasnya tersengal. Ibunya yang mendengar teriakannya berlari masuk ke kamar. Kenapa, nak? Dengan suara bergetar, Raka menunjuk keluar jendela. Namun saat ibunya menoleh, halaman sudah kosong. Tidak ada boneka, tidak ada bayangan, hanya suara angin malam yang menderu. Keesokan harinya, Raka kembali menemui Mbah Suro. Dengan gemetar ia berkata, Mbah, saya melihatnya sendiri. Orang yang mengendalikan boneka itu adalah Pak Jaya. Mbah Suro menutup mata, mengangguk pelan. Aku sudah menduga, santet ini bukan sekadar untuk membunuh. Ini adalah tumbal darah. Raka bingung. Tumbal? Mbah Suro menjelaskan dengan suara parau. Pak Jaya ingin memperkuat ilmunya. Ia membuat perjanjian dengan roh hitam. Setiap korban yang mati dengan cara mengerikan menjadi persembahan. Darah mereka memperpanjang kekuatannya. Dan kau, Raka, kau adalah tumbal terakhir. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali. Raka gelisah, tak bisa tidur. Dan benar saja, tepat lewat tengah malam, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Ibunya terbangun, ketakutan. Siapa tengah malam begini? Raka tahu, itu bukan tamu biasa. Dengan langkah gemetar ia mendekat ke pintu. Namun sebelum ia membukanya, pintu itu terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin berhembus masuk. Dan di depan rumah, berdiri Pak Jaya. Matanya merah menyala, tubuhnya basah kuyup, dan di tangannya, ia menggenggam boneka jerami yang meneteskan darah segar. Sudah saatnya, Raka, suaranya berat, seperti bergema dari perut bumi. Kau yang akan melengkapi tumbal ini. Raka mundur. Ibunya menjerit histeris. Tapi tiba-tiba, dari belakang, Mbah Suro muncul dengan membawa keris pusaka yang berasap karena mantra. Jaya, kau sudah kelewat batas, teriak Mbah Suro. Pertarungan gaib pun dimulai. Pak Jaya melempar boneka jerami itu ke tanah. Dan seketika boneka itu hidup bergeleng kaku. Dengan mata hitam berlubang menatap Raka,
Boneka itu mengeluarkan suara seretan besi, mendekat perlahan. Mbah Suro menancapkan kerisnya ke tanah, membaca mantra dengan keras. Api kecil muncul di sekitar lingkaran garam yang ia taburkan, melindungi Raka dan ibunya. Pak Jaya meraung kesakitan, wajahnya berubah semakin mengerikan. Urat-urat hitam menjalar di kulitnya. Namun, sebelum ia jatuh, ia sempat berteriak, "Belum selesai darahnya, tetap akan kuambil." Lalu tubuhnya terbakar oleh api gaib, menghitam, dan akhirnya hancur menjadi abu. Boneka jerami itu pun ikut runtuh, menjadi jerami kering yang berserakan, menyisakan noda darah segar di tanah. Sejak malam itu, desa Karangjati kembali tenang. Tak ada lagi kematian aneh, tak ada lagi boneka jerami. Tapi Roka tahu, luka batin itu akan tetap ada, karena di dalam dirinya terpatri bayangan wajah pamannya sendiri, yang rela mengorbankan keluarga dan sesama hanya demi kekuatan hitam. Dan setiap kali Raka melewati sawah di malam berkabut, ia masih bisa mencium samar bau kemenyan, seolah boneka jerami itu tak pernah benar-benar hilang.